Yeah. With the members of group are Maula Kalimah Wihastuti, Mediana Apriliani, dan Muhammad Zaki Akbar. Alright, we will continue to presentation from group 7. Nah, ya untuk pertama ini ada konsep musculoskeletal critical care bisa dilanjut. Nah, di next. Ya, sebelumnya saya akan ngejelasin trauma muskuloskeletal ya. Jadi itu kayak suatu trauma yang disebabkan oleh suatu gaya atau energi, baik itu kayak benturan dari benda tumpul atau tajam yang mana tuh energinya tuh terlalu berlebihan yang atau terlalu kuat untuk tubuh kita. Jadi sehingga itu bisa menyebabkan fraktur. Contohnya tuh kayak kita dipukul pakai benda tajam atau benda tumpul atau kita jatuh atau bisa juga pas kecelakaan. Jadi tuh cedera muskuloskeletal itu sebenarnya tuh jarang jadi prioritas dalam penanganan pasien kecuali itu cederanya itu yang menyebabkan kayak misal fraktur atau eh, patahan fraktur itu bisa menyebabkan robekan di pembuluh darah yang bisa jadi perdarahan atau fraktur yang terbuka bisa membuat risiko infeksi. Eh, untuk cedera tulang itu bisa contohnya kayak cedera tumpul atau nembus yang melibatkan tulang jaringan lunak, bisa otot, terus sistem saraf, sama pembuluh darah yang kayak tadi bisa menyebabkan perdarahan. Untuk cedera muskuloskeletal itu klasifikasinya tuh bisa patah tulang, ada dislokasi fraktur, amputasi, dan trauma jaringan atau cedera penghancuran pada jaringan lunak, saraf, pembuluh darah, atau eh, tendon. Bisa di next. Ya, kalau di sini teman-teman bisa dilihatnya ada contoh-contoh fraktur. Ada ada yang fraktur terbuka, ada fraktur tertutup, ada fraktur yang pecahan atau fragment, atau terus ada displace, ada oblique sama spiral, impacted sama green stick. Bisa di next. Ya untuk assessment itu berupa pemeriksaan kelainan bentuk tulang, terus diperiksa ada luka atau enggak, terus ada diperiksa adanya ekimosis atau memar atau lebam, terus ada pembekakan, kelainan posisi sama warna ekstremitas. Terus biasanya itu jadi kayak belang-belang atau bercak-bercak hitam kayak gitu. Terus ada diperiksa ada kejang otot, terus denyut nadi perifer, sama pembekakan anggota badan. Untuk penilaian ekstremitas itu bisa dipakai 5P atau pain, Peller, pulses, terus parestesia sama paralisis. Untuk penilaian ini itu untuk mengkaji status neurovaskular dari ekstremitas yang terluka dan juga menilai kondisi sirkulasi di ekstremitas. Terus juga kalau denyut nadinya itu nggak nggak tidak teraba, itu bisa tanda dari perfusinya juga menurun atau berkurang. Terus ada peningkatan rasa sakit, pucat, sama parestesia itu bisa di reported to the trauma team immediately. Jadi next.
Ya untuk treatment atau tata laksana yang pertama itu bisa yang pertama itu stabilisasi dari frakturnya ya untuk mencegah pecahan atau patahan dari frakturnya itu bergerak yang mana bisa yang kayak saya tadi jelasin itu bisa kerusakan pembuluh darah atau bisa juga bisa ke saraf sama bisa menimbulkan nyeri ya. Yang mana kalau nyeri pasiennya kan bisa eh, apa merespon jadi kayak bergerak kesakitan yang mana itu juga bahaya. Jadi makanya harus distabilisasi bisa pakai bidai contohnya ya. Terus untuk mengatasi nyerinya itu bisa pakai nonsteroid anti inflamasi. Untuk contoh-contoh untuk stabilisasinya itu yang pertama ada ORIF itu prosedur pembedahan. Jadi kayak dimasukin fiksasi pakai contohnya tuh kayak batangan atau bisa pakai paku. Contohnya itu untuk stabilisasi sama ada OREF ini fiksasi eh, eksternal ya. Jadi pakai contoh yang tadi saya jelasin pakai bidai. Bisa di next. Ya, ini untuk tata laksana menurut rekomendasi dari Eastern Association for the Surgery of Trauma. Yang mana tuh yang level satu itu systemic antibiotic coverage directed at gram-positive organism should be initiated as soon as possible following injury. Terus ada additional gram-negative coverage for grade 3 sama ada high dose penicillin uh, in the presence of fecal or potential cause-distal contamination. Terus ada fluoroquinolones offer no advantage compared with uh, cephalosporin atau aminoglycosid regimen and may have a detrimental effect on fracture healing. Terus yang level 2 itu antibiotics should be discontinued 24 hour after wound closure for grade 2 and grade grade 1 and grade 2 fracture. Uh, in grade 3 fractures, antibiotics should be continued for 72 hours following injuries or not more than 24 hours after soft tissue coverage has been achieved. And single dose aminoglycosid dosing is safe and effective for grade 2 and grade 3 fractures. Iya, selanjutnya ini ada complication. Nah, complication ini boleh di next. Nah, komplikasi ini ada beberapa ya teman-teman. Nah, ini tuh akibat dari crash injury. Nah, ini itu yang akan mempengaruhi sistem sistemik yang akan mengancam waktu pada pasien kritis. Nah, yang pertama ini ada kompartemen sindrom atau sindrom kompartemen. Nah, sindrom kompartemen ini harus kita waspadai atau kita suspek dengan catatan ini significant crash or fracture. Injury is most commonly found in muscles for the forearms, hand, lower legs, and legs. Jadi di tangan, bagian lengan atas, lengan bawah, kaki, bagian ekstremitas bawah yang paha sama betis gitu. Nah, ini itu disebabkan karena pressure yang diterima oleh tulang-tulang itu nggak nggak bisa nih, nggak sesuai dengan kapasitas yang bisa ditampung oleh si tulang-tulang tersebut. Nah, jadinya si pressure ini itu yang mengakibatkan si kompartemen sindromnya ini. Nah, pressure-nya ini bisa dari internal sama eksternal. Oke, boleh di next. Nah, sign-nya itu pertama ada dari local pain yang disproportionate to the injury dan pain with passive muscle stretching. Jadi itu dia local pain yang dirasa
terbatas pada pasien yang dibius kayak gitu. Nah, nyeri lokal ini tuh yang tidak proporsional dengan cedera dan nyeri dengan peregangan otot pasif. Nah, reduce pulse, terus paresthesia dan paralisis ini merupakan final sign dari compartment syndrome. Nah, diagnosis ini itu dari sindrom kompartemen ini dapat dibuat atas dasar klinis dan ditetapkan ketika kompartemen sindrom ini pada pemeriksaan fisik, terus pemeriksaan nyeri yang parah, pada gerakan yang pasif bukan gerakan aktif. Nah, kompartemen terasa lembut saat disentuh dan fungsi saraf sensoriknya juga terganggu. Nah, boleh di next. Nah, caranya itu salah satunya kalau nanti kita mau mendiagnosa si kompartemen sindrom ini pakai alat namanya Stryker intracompartment pressure monitor. Oke, boleh di next. Nah, maaf, si itu si alat tersebut ini tekanan kompartemen yang normal ini berkisar antara 0 sampai 15 mm raksa. Nah, tekanan jaringan yang lebih besar dari 35 sampai 45 mm raksa menunjukkan gangguan aliran darah kapiler, menghasilkan iskemia otot yang signifikan secara klinis dan dapat mengindikasikan perlunya fasiotomi. Fasiotomi itu eh, sebuah namanya treatment yang akan dilakukan untuk si kompartemen sindrom ini. Kayak tulisannya di sini ya, si surgical fasciotomy. Jadi nanti akan dilakukan bedah bedah fasiotomi. Ini bedah fasiotomi ini bisa dilakukan di ICU jika si pasien ini sangat unstable untuk ditransport ke operating room. Dan kalau kayak gitu, apa yang harus kita monitor setelah dari si setelah surgery-nya ini kita harus monitor acid base status, serum potassium and phosphate concentration, serum creatinine kinase, dan fluid status and kidney function. Oke, boleh di next. Nah, ini yang kedua ada rab rhabdomyolysis. Nah, rhabdomyolysis ini sindrom hipoperfusi dan iskemia diikuti oleh reperfusi di mana jaringan otot yang terluka melepaskan mioglobin ke dalam sirkulasi darah, mengganggu aliran darah pada ginjal. Nah, penyebabnya ini karena si crush injury tadi, terus sindrom kompartemen, luka bakar, dan cedera akibat disambar petir. Oke, nah, si mioglobinuria ini atau ekskresi mioglobin melalui urin adalah penanda rhabdomyolysis yang efektif dan menyebabkan urin menjadi warna teh gelap. Jadi itu salah satu tanda dari rhabdomyolysis. Boleh di next? Nah, ini pengobatan, ini selanjutnya ini adalah tentang pengobatan si rhabdomyolysis. Nah, pengobatannya ini dengan cara apa? Itu terapi cairan intravena yang memaksimalkan laju aliran tubular. Nah, ini itu kita lihat di sini tulisannya adalah administration acting agents. Jadi yang kita masukkan itu pemberian zat pengkelat besi. Contohnya seperti yang itu desferriosamin, terus habis sodium bikarbonat yang 50% dari fluidnya. Yang ini nanti dicampur sama dextrose atau karbonat anhidrase. Boleh di next? Ini selanjutnya ada thromboembolism. Nah, venous thromboembolism ini adalah komplikasi yang signifikan dari cedera traumatis risiko VTE ini
pada pasien trauma tergantung pada tingkat yang keparahan cederanya itu, jenis cederanya bagaimana, terus habis itu adakah shock atau shock dari operasi baru-baru ini, cedera pembuluh darah dan imobilitas. Nah, VTE ini biasanya terjadi dari trombolisis vena dalam atau deep vein thrombosis. Nah, ini di lower extremities. Jadi di ekstremitas bawah. Nah, ini pembentukan trombus dia ditingkatkan dengan adanya triad Virchow, yaitu vascular damage, venous statis, dan hypercoagulability atau koagulasi. Nah, kayak gitu. Jadi, eh, faktor-faktor yang tadi itu selain dari yang di atas, ini faktornya sejumlah faktor penyakit tromboembolism ini juga termasuk tulang paha, tibia, dan patah tulang panggul juga termasuk dari penyebab si VTE ini. Nah, contoh lainnya itu jika usia si pasien ini lebih dari 40 dan dia harus diimobilitasi, terus transfusi darah, traumanya multiple, atau ada cedera kepala, patah tulang belakang, cedera sumsum tulang belakang, atau ISS-nya yang tinggi. Nah, dari itu boleh di next dari Eastern Association for the Surgery Trauma ini tadi dikasih banyak banget yang namanya profilaksis yang tadi dikasih tahu dibacain sama Jaki yang di bagian treatment yang ada gambar tabel. Nah, itu merupakan profilaksis dari si VTE ini karena apa? Ini kita harus pengobatan dari VTE ini adalah prevention. Jadi sebelum nanti dia terjadi, jadi kita harus memberikan si profilaksis ini biar nanti si VTE ini nggak terjadi kayak gitu. Hmm. Nah, profilaksis lainnya yang bisa kita ini adalah dengan cara memakai heparin, low dose fractionate heparin 5.000 IV unit 2 sampai 3 kali sehari. Atau kita juga bisa pakai yang namanya ak- atau kita bisa juga pakai yang namanya eh, molecular weight heparin. Nah, ini juga bisa dan ini sudah banyak yang lebih banyak studi yang mengatakan si LMWH ini, si low molecular weight heparin ini itu lebih efektif untuk mencegah si VTE ini. Oke, boleh di next. Nah, selanjutnya ini ada fat embolism syndrome. Nah, fat embolism syndrome ini terjadi ketika partikel lemak sumsum beremboli dari sumsum tulang ke sirkulasi vena paru dan sistemik melalui pembuluh darah yang terluka dalam pengaturan fraktur akut atau perbaikan pada fraktur. Nah, partikel yang lebih besar ini bersarang di sirkulasi paru, sedangkan partikel-partikel yang lebih kecil, yang 7 until 10 mikrometer ini akan melewati sirkulasi sistemik. Nah, perkiraan jumlah pasien dengan patah tulang yang mengembangkan si manifestasi paru ini yang si karena fat embolism ini itu banyak range-nya antara 0,5% sampai 20% dan diperkirakan bahwa 5.000 kematian akibat si fat embolism syndrome ini terjadi setiap tahun setelah patah tulang maupun patah tulang patologis, patah tulang traumatis ataupun operasi ortopedis. Oke, boleh di next. Sign and testnya nih yang pertama, typically clinical sign accompanying fat embolism syndrome ini dimulai ketika adanya development yang mild fever followed by new onset tachycardia, dyspnea, increased respiratory rate, dan memerlukan usaha lebih untuk bernapas, hipoksemia, sudden thrombocytopenia, dan petechial rash. Ya, ada ini bunyi ada
ruang PTQ. Nah, ini merupakan contoh dari tanda-tanda fat embolism. Nah, tesnya ini yang paling dianjurkan adalah memakai lavage alveolar yang ini merupakan recommended untuk mengetes apakah adanya fat embolism syndrome pada uh, pasien. Boleh di next? Nah, treatmentnya ini adalah sekali lagi dari treatment dari fat embolism syndrome adalah pencegahan. Nah, pencegahannya itu kayak gimana? Dengan cara stabilisasi fraktur ekstremitas untuk meminimalkan gerakan tulang dan pelepasan produk lemak dari sumsum tulang. Ini harus dilakukan sedini mungkin. Nah, itu adalah pentingnya saat kita eh, di misalkan nanti di IGD itu kita butuh menstabilisasi si fraktur ekstremitas ini agar enggak tidak banyak bergerak ataupun banyak gerakan-gerakan yang tidak diinginkan kayak gitu. Nah, ini pemberian oksigen tambahan juga dan intubasi dengan ventilasi mekanis dan tekanan ekspirasi akhir positif ini bisa diperlukan untuk memulihkan atau mempertahankan si fungsi paru yang bakal terkena dari fat embolism ini. Nah, pemantauan stabilitas kardiovaskular si pasien ini juga harus dilanjutin selama fase perawatan kritis di ICU nanti. Dengan kita harus pay attention pada hasil EKG dan perubahan hemodinamik dari si pasien tersebut. Boleh di next? Maulah, Bu, tolong dibuka kameranya, Maulah bisa. Eh, Maaf Ibu, WiFi di asrama kebetulan lagi bolak-balik keluar masuk. Oh, jadi kalau kamu lagi pakai tethering ke Iya, data. iya Oh ya pakai. udah, oke, ya udah lanjut. Maaf ya Ibu. Nah, ini selanjutnya ada tim trauma. Boleh di next. Nah, tim trauma ini adalah yang akan mengatasi si trauma kita nanti kalau misalkan ada pasien trauma yang di rumah sakit. Nah, ini tim-timnya yang akan mengatasi si trauma tersebut. Ini mulai dari IGD, nanti masuk ke sampai ke saat rehabilitasi si physician spesialisnya kayak gitu. Boleh di next. Nah, di sini yang harus kita perhatikan lebih pada fase critical care-nya ini. Karena fase perawatan kritis pada pasien dengan cedera traumatis terutama yang multiple ini membutuhkan keterampilan dan kolaborasi dari berbagai profesional kesehatan yang tadi ya udah kita lihat tadi. Si pasien ini pasti bisa mengalami stres fisiologi dari cedera traumatis dan operasi saat penyembuhannya, stres psikologisnya, dan juga seringkali gangguan pada unit sosial ataupun pada keluarganya sendiri gitu. Dan sedangkan dan perawat ini merupakan pusat dari fase perawatan kritis untuk menilai kemajuan si pasien maupun di ruangan kayak gitu dan mengantisipasi dan mengevaluasi kemungkinan komplikasi yang sudah saya sebutkan tadi itu akan terjadi dan mendorong perawatan yang berpusat pada keluarga dan bertindak sebagai advokat dari si pasien tersebut. Nah, intervensi yang dimulai pada fase darurat untuk mengobati dan mengelola cedera traumatis ini akan berlanjut sampai ke fase kritis. Nah, ini fase kritis yang akan kita bahas. Oke, boleh di next? Nah, yang pertama ada damage control surgery. Nah, uh, emergency surgical management of traumatically injured patient is gold standard for stopping bleeding and stabilizing life-threatening injuries. Jadi, emergency surgical management ini merupakan salah satu langkah yang paling tepat untuk menghentikan bleeding dan juga untuk menstabilisasi si pasien itu, kayak gitu, kondisi si pasien itu. Definitive surgical intervention ini mungkin dibutuhkan beberapa
surgery dan ini effectively manage traumatic injury karena kalau dia sekaligus langsung itu justru malah dan sekaligus langsung operasinya dan dalam jangka waktu yang lama gitu dalam sekali operasi itu justru malah akan menimbulkan lebih banyak komplikasi yang akan terjadi pada saat si pasien ini di operation room kayak gitu. Nah, operasi awal ini jadinya kita harus memilah nih mana yang harus kita fokuskan terlebih dahulu. Yang pertama, pada operasi awal ini kita berfokus pada si penghentian penyebab perdarahan ini. Nah, nanti baru kedua dari operasi kedua setelah dari penghentian si surgery bleeding stopping ini akan mulai dirawat di ruang kritis dan perbaikan operatif si cedera ini akan dilakukan setelah waktu 24 hingga 48 jam setelah operasi awal yang sudah dilakukan sebelumnya gitu. Nah, ini melibatkan kembalinya ke ruang operasi untuk perbaikan uh, definitif cedera. Nah, pendekatan 3 tahap ini yang tadi itu memungkinkan stabilisasi kardiovaskular, koreksi asidosis metabolik, dan koagulopati, pemanasan pada tulang, dan optimalisasi fungsi paru. Oke, boleh di next. Nah, ini di next aja. Nah, ini selanjutnya ada post operatif management. Nah, ini ada beberapa fase. Nah, ini yang pertama preparation. Nah, sebelum kita menerima pasien di ruang kritis, nanti apa aja sih yang harus kita persiapkan? Itu uh, room temperaturnya kita tingkatkan untuk mencegah adanya hipotermia. Terus habis itu kita harus IV infusion pumpnya ini juga harus dipastikan bisa diakses. Terus habis itu respiratory terapi ini harus harus sudah kontak sama ventilator. Terus monitoring equipment dan room fixture yang harus ada di ruangan pasien ini juga di recheck dan minimize kalau benda-benda tersebut ini rusak ataupun enggak ada di ruangan tersebut kayak gitu. Dan ini di ruangan ICU ini ada yang namanya zero bed scales. Ini itu jadi sebelum si pasien tiduran di bednya itu dihitungnya zero. Jadi ada kayak timbangan gitu, semacam timbangan di ruangan itu. Jadi nanti kita saat si pasien tiduran itu tuh kayak kelihatan ini beratnya berapa di awal saat masuk ke si ICU gitu. Dan kita harus pay attention sama si handover dari perawat yang ada di ruang operasi kayak gitu. Biasalah ya, ruang handovernya kayak gimana, kayak tinjauan sistem, riwayat medis dan masa lalu, deskripsi cedera, dan lain-lain kayak gitu. Dan ini yang harus diperhatikan juga tanda-tanda vital selama operasi, terus abis itu asupan totalnya, terus output dari si pasiennya, obat-obatan yang diberikan, terus apakah si intravena aksesnya bisa atau maksudnya bisa masuk atau enggak, macet atau enggak, apakah dia memakai tabung dada dan di lokasinya di mana, kayak gitu. Itu juga harus diperhatikan. Boleh di next? Nah, setelah dari preparation tadi, kita akan menyiapkan initial intervention. Dan berarti si pasien ini sudah masuk ke unit perawatan kritis. Nah, yang harus kita nilai di awal itu penilaian cepat jalan nafas, pernafasannya, sirkulasinya, ini harus dinilai dengan cepat dan pada saat si pasien ini masuk ke unit perawatan kritis.
Dan ini jadinya si perawat ini harus bisa langsung nyambung-nyambungin ke apa alat-alat yang di tubuh pasien ini ke monitor, terus habis itu ke ventilator, menyesuaikan penilaian tanda-tanda vital, irama jantung, pemeriksaan oksimetri, denyut nadi, tingkat kesadaran, reaksi pupil dan lain-lain. Nah, biasanya pasien-pasien ini itu yang dari habis keluar dari ruang operasi itu mengalami hipotermia. Oh, habis itu jadinya kita harus lebih pay attention pada gejala hipotermianya ini. Habis. Dan dengan demikian perawat menjaga si pasien ini tetap tertutup. Maksudnya kayak pakai selimut dan lain-lain kayak gitu. Terus dan lokasi fungsi perangkat drainasenya misalkan kayak tabung dada, hemofagnya kita juga harus tahu nih di mana gitu. Terus kita harus lihat nih permukaan posterior si pasien. Jadi dengan kalau misalkan si di awal dia ada dekubitus ataupun enggak, jadi kita udah bisa tahu nih. Jangan sampai di awal kita nggak tahu kalau misalkan dia ada dekubitus atau enggak, misalkan kayak gitu. Jadi nanti setelah keluar dari si unit kritikal ini, si pasien belakangnya nggak akan terluka ataupun kalau memang ada bisa kita rawat. Sampai mana sih? Hmm, ya. Oke. Nah, si perawat ini juga harus menilai kembali nih pada intravena aksesnya apakah bisa atau enggak, lancar atau enggak, kayak gitu. Dan semua IV cairan yang harus dimasukkan ke dalam tubuh pasien juga harus disediakan. Terus semua perangkat drainase misalkan kayak kateter urinnya itu harus dikosongkan kayak gitu atau hemofag ya ini harus dikosongkan. Jadi dan volume yang yang it- keluar isi outputnya ini juga harus dicatat gitu. Jadi tercatat semua output yang keluar dari tubuh pasiennya. Nah, setelah itu, pas admission laboratory ini juga harus diperoleh. Yang paling sering itu uh, hitung darah lengkap, panel metabolisme lengkap, studi koagulasi, kadar laktat arteri, dan analisis gas darah arteri dengan defisit basa. Dan terakhir, si pasien ini yang ditimbang, yang saya bilang tadi di awal, si pasien ini harus ditimbang. Jadi kita bisa tahu nih, oh di awal pasien masuk dengan beratnya berapa, nanti di akhirnya berapa. Dan ini juga untuk kita bisa menilai pada status cairan dan pemberian obat juga nutrisi si pasien. Boleh di next? Nah, ini mulai menyeluruh ya. Jadi setelah dari itu, setelah dari yang intervensi-intervensi yang kita lakukan sebelumnya, ini kita mulai menyeluruh nih perawatan dari post operatif manajemennya ini. Yang pertama ini kita ke respiratory assessment dulu. Kita harus menilai dengan sistematis dan menyeluruh dan pemantauan fungsi pernapasan, terus nanti ada kardiovaskular, neuromuskular, dan lain-lain. Nanti kita bahas satu-satu. Nah, ini yang harus kita lihat atau monitoring itu pasien oksigenasi pasien, terus ventilasi statusnya bagaimana, ini harus dimonitor dan modifikasi dari ventilatory modenya ini dan fraction dari inspire oxygenation ini juga harus berdasarkan dengan assessment yang di awal tadi. Oke, boleh di next. Nah, selanjutnya ini kita ke hemodynamic assessment. Ini pemantauan detak jantung, irama jantung, tekanan darah, laju pernapasan, oksimetri denyut nadi, suhu, drainase, misalkan kayak ada tabung dada, hemofag,
terus tabung nasogastrik atau saluran luka atau sayatan, keluaran urin, cairan intravena, dan obat vasoaktif. Nah, biasanya ini standarnya ini dicek setiap 5 untuk 3 pengukuran atau setiap 15 menit untuk 3 pengukuran, setiap 30 menit selama 1 jam dengan pengukuran per jam setelahnya. Pemantauan yang lebih sering ini diindikasikan jika pasien ini tidak stabil secara hemodinamik, jadi lebih sering lebih baik. Tuh. Nah, nilai hemodinamik tambahan diperoleh jika pasien memiliki kateter arteri pulmonalis atau monitor ICP. Boleh di next. Nah, ini kita suhu, temperatur assessment. Nah, suhu ini diukur saat masuk dan dipantau secara berkala yang tadi ya. Ada spekulasi adanya hipotermia karena rata-rata pasien setelah keluar dari ruang operasi itu pasti mengalami hipotermia. Menggigil ini dicegah dengan cara meningkatkan laju metabolisme dan peningkatan kebutuhan oksigen dan potensi ketidakstabilan hemodinamik. Nah, ini ada beberapa rewarming strateginya bisa dilihat pasif eksternal, aktif eksternal, dan aktif internal. Body next. Nah, ini selanjutnya adalah penilaian full physical assessment. Jadi semua sistem tubuh dinilai termasuk sistem neurologis, kardiovaskular, pulmonarinya, terus gastrointestinalnya, renalnya, hematologikalnya, imunnya, muskuloskeletalnya yang merupakan di sini adalah main core dari si problem dari si pasiennya. Tuh integumennya juga ini harus dikaji semuanya. Terus dan continuous collection assessment data ini akan melit kita pada terapi yang sesuai dengan problem atau injury dari si pasiennya itu dan meminimizing post injury komplikasi. Oke, boleh di next. Nah, ini kita menilai status mental pasien. Nah, kalau misal di sini, kalau misalkan uh, status mental pasien ini dikatakan stabil jika peristiwa neurologis tidak terjadi secara intraoperatif. Maksudnya tuh nggak ada yang menyangkutkan tentang neurologisnya gitu loh. Gitu. Nah, dari sini itu komunikasi dari handover dari ahli anestesi ini akan meliputi apakah si anestesi ini dibalikan secara farmakologis dan waktu terakhir pemberian obat analgesik, amnesia, ataupun obat penenang ini dari si ahli anestesi ini. Nah, dari informasi-informasi tersebut kita bisa nih memberikan informasi tentang perkiraan waktu si pasien akan wake up gitu. Nah, setelah pasien ini wake up, si pasien ini akan dinilai untuk kewaspadaan dan orientasi terhadap orang, tempat, waktu, dan kemampuan untuk mengikuti perintah dari si perawat. Nah, jika pasien ini tidak bangun, langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menentukan penyebab keadaan tidak responsif. Nah, ini harus ditentukan. Tim medis harus menentukan apakah hanya agen anestesi, obat penenang, ataupun analgesik yang mempengaruhi si pasien ini tidak bangun tepat waktu. Oke. Ready next. Nah, selanjutnya ini ada pain level assessment. Ini pain level assessment di sini rada tricky ya teman-teman, apalagi karena di pasien uh, di ruang critical unit ini itu rata-rata tidak sadar. Nah, bagaimana nih apa yang harus kita lakukan nanti kalau misalkan si pasien ini nggak sadar kayak gitu. Nanti akan dijelaskan di bawah bagaimana tata caranya. Nah,
di sini bisa dibaca kita akan sinners ini kalau nggak bisa assess, ini harus bagaimana? Oke, boleh di next aja. Nah, selanjutnya ada fluid management assessment. Nah, establishing baseline hemodynamic status, laboratory value dari basic chemistry panel, artery blood gases, arterial lactate level, dan intake dan output dari si pasien ini itu harus dikaji. Terus hemoglobin level, hematocrit value, nilai hematocrit, dan koagulasi. Ini juga provide valuable information apakah si pasien ini adanya bleeding atau high probability of bleeding juga karena tidak tersedianya atau inefektifnya clotting factor. Oke, boleh di next. Prioritas perawatan pasien yang berkelanjutan ini berkembang dari diagnosis si pasien dan prosedur bedah yang sudah dilakukan. Kalau di sini kasusnya berarti main core-nya adalah dia cedera muskuloskeletal dan rata-rata kalau misalkan dia patah dia melakukan ORIF ataupun OREF kalau misalkan harus dioperasi. Nah, perhatian yang cermat ini diberikan untuk mengantisipasi adanya potensi masalah dan campur tangan ketika masalah sebenarnya ini diidentifikasi, alias kalau adanya komplikasi ataupun semacamnya. Nah, penilaian ulang dan yang komprehensif ini setiap 4 jam akan melit perawat dalam mengidentifikasi perubahan status dari pasien, mempersiapkan prosedur diagnostik yang tepat, ataupun adanya tambahan tambahan tesnya dan melakukan intervensi yang tepat. Ini merupakan langkah yang sangat penting untuk mengevaluasi pasien secara terus-menerus untuk perubahan oksigenasi, ventilasi, keseimbangan asam basa, perfusi, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ini adanya dukungan nutrisi yang efektif. Ini diperlukan uh, untuk ini boleh di next. Ini dukungan nutrisinya ini dibutuhkan dalam waktu 24 jam hingga 48 jam setelah operasi. Ini dapat pemberian oral, enteral, atau parenteral. Ini jenis penggantian nutrisi. Dan tingkat pemberian tergantung pada tingkat keparahan penyakit ataupun cedera dan masa pemulihan yang diharapkan. Oke, boleh di next. Nah, ini yang tadi ya, pentingnya pharmacological prophylaxis. Banyak tadi komplikasi-komplikasi yang membutuhkan prophylaxis yang memang harus diberikan kepada pasien-pasien yang cedera trauma. Boleh di next. Ini adanya variasi regulasi hormonal. Ini contoh khususnya adalah hiperglikemia dan peningkatan gluconeogenesis. Ini sering terlihat pada pasien-pasien yang sakit kritis. Nah, ini harus kita waspadai ya teman-teman, terutama dua yang tadi. Oke, boleh di next. Nah, ini pasien dengan cedera multiple ini beresiko tinggi untuk mengalami segudang komplikasi yang terkait pada stres cedera yang luar biasa, mobilitas yang berkepanjangan, konsekuensi dari perfusi jaringan yang tidak memadai. Ini bisa mengarah ke ARDS, yaitu gangguan pernapasan, infeksi, ke cedera ginjal akut, kebutuhan nutrisi yang tinggi, dan MODS. Boleh di next? Ya untuk selanjutnya ada
manajemen sepsis dan nyeri pada pasien fraktur. Ya ini pertama sih ada assessment-nya. Yang pertama itu ada variabel umum pada sepsis. Sepsis itu yang pertama itu ada demam di atas 38 Celcius, terus ada hipotermia, laju jantungnya itu lebih dari 90 kali per menit atau lebih dari 2 standar deviasi deviasi di atas nilai normal untuk usianya. Terus ada takribnu, perubahan status mental, sama adanya edema atau keseimbangan cairannya itu positif. Terus mengalami juga eh, hiperglikemia atau gula darah tinggi, tapi pasiennya itu eh, tidak ada atau tidak menderita diabetes. Untuk selanjut variabel inflamasinya itu ada eh, leukositosis, yang mana hitung leukositnya itu lebih dari 12.000. Terus ada leukopenia, hitung leukositnya kurang dari 4.000. Lalu ada hitung leukosit normalnya itu dengan lebih dari 10% bentuk imatur. Selanjutnya ada variabel hemodinamiknya. Tekanan darah sistoliknya itu kurang dari 90 mmHg, sama ada tekanan arteri ratanya itu kurang dari 70 mmHg, atau tekanan darah sistoliknya itu turun eh, sekitaran 40 mmHg. Selanjutnya ada variabel disfungsi organ. Itu bisa mengalami eh, gangguan pembekuan darah. Terus ada ileus, yang mana tuh bising usungnya tuh tidak terdengar atau nggak ada. Terus ada peningkatan kreatinin, sama trombositnya tuh kurang Itu dari sebentar. Ini kamu harus hati-hati. Zaki ya. Zaki yang dimaksud dengan Ileus itu mungkin ini ada Ileus paralitik di mana kalau Ileus itu kan nama organ ya, ya kan? Jadi organ disfungsi liver Ileus paralitik di mana tidak ada suara bising usus gitu ya. eh, Jangan Ileus adalah tidak ada suara bising usus, jangan gini. Ya, eh, ini kan kamu sedang bicara tentang disfungsi ini. Jadi diselesaikan ileus paralitik. Oke, lanjut. iya baik Ibu, terima kasih atas koreksinya. Ya, lanjut dari tadi peningkatan kreatinin, terus ada trombositopenia, trombositnya kurang dari 100.000, sama ada jaundice, terus sama oliguria, yang penurunan produksi urin. Selanjutnya ini ada eh, variabel produksi jaringannya, ada hiperlaktatemia, sama ada penurunan pengisian kapiler kulit, atau kulitnya itu jadi mottle atau berbercak-bercak. Selanjutnya, ya di sini ada pertama itu ada gejala awal dari sepsis, yang itu hiperdinamik atau warm shock. Itu peningkatan suhu di atas 38 Celcius atau bisa juga di bawah 36 Celcius akibat dari pelepasan endotoksin. Terus juga bisa mengalami takikardia, denyut nadinya itu penuh dan terbatas. Terus ada curah curah jantungnya itu tinggi, dan penurunan resistensi pembuluh darah sistemik. Dan juga ada perubahan tingkat kesadaran, terus mengalami takipnu, sama ada penurunan output urin kurang dari 30 mili per jam. Selanjutnya ada gejala lanjutan dari sepsis, itu hipodinamik atau cold shock, yaitu penurunan suhu di bawah 36 Celcius, juga terus juga ada mengalami hipotensi, dan peningkatan resistensi pembuluh darah sistemik, sama penurunan jurah jantung, dan penurunan tekanan oklusi arteri pulmonalis. Dan juga tingkat kesadaran juga makin memburuk. Terus ada eh, apa belang-belang atau bercak-bercak pada ekstremitas, ada terus ada sianosis, sama pengeluaran urinnya tuh semakin berkurang, atau bisa jadi anuria, sama sekali nggak ada urinnya. Jadi next.
Selanjutnya kita mau masuk ke manajemen sepsis. Ini yang pertama, yang pertama kita ada setelah dilakukan pengkajian tadi dan ternyata skornya itu dia masuk ke sepsis. Nah, yang pertama harus dilakukan itu adalah kita ngelakuin lactate level measurement. Jadi pengukuran asam laktat. Nah, normal lactate levels itu adalah kurang dari 2 mmol per liter. Milimol per liter. Next. Oke, selanjutnya itu kita ngelakuin blood culture collection. Jadi ini maksudnya kultur darah ya. Ini tuh harus taken immediately and ini berguna untuk memaksimalkan nanti kan akan dikasih antibiotik. Nah, supaya si antibiotiknya ini, sorry, supaya blood culture ini supaya kita tahu ntar apa kuman apa bakteri yang menginfeksi si pasien sehingga pemberian antibiotiknya itu nanti lebih spesifik gitu. Next. Oke, ini administration of broad spectrum antibiotik. Ini maksudnya tuh eh, memberikan antibiotik spektrum luas. Jadi kan seperti di slide sebelumnya tadi saya bilang kita harus ngelakuin kultur darah. Nah, kultur darah itu tentu hasilnya nggak bisa langsung keluar direct gitu kan. Nah, sementara kondisi si pasien ini kan dia sudah terkena sepsis. Nah, sehingga harus segera mendapat antibiotik. Karena hasil kultur darahnya ini belum keluar, kita nggak bisa dong langsung ngasih antibiotik. Kita nggak tahu apa nih bakteri yang menginfeksi sehingga kita nggak bisa langsung ngasih antibiotik yang spesifik. Sehingga untuk sementara kita kasih dulu antibiotik yang spektrumnya luas. Dan nanti kalau misalkan sudah tahu apa bakterinya yang menginfeksi, baru kita kasih eh, antibiotik yang lebih spesifik lagi. Next. Nah, ini untuk ini contoh-contoh antibiotiknya. Antibiotiknya kalau misalkan fokus infeksinya pneumonia komunitas, ini ada contohnya. Terus kalau pneumonia nosokomial, ini pilihan antibiotiknya. Next lagi. Nah, ini teman-teman bisa baca sendiri ya di PPT yang udah tim apa udah grup kasih ke grup kelas. Next. Nah, terus habis itu kita harus ngasih terapi cairan. Nah, si terapi cairan intravena ini dilakukan untuk mengatasi hipoperfusi pada jaringan. Nah, resusitasi cairan agresif itu harus segera dilakuin ya teman-teman. Nah, em, dilakukannya itu dengan cara memberikan cairan kristaloid itu contohnya ya ini NaCl 9%, RL atau dextrose sebanyak 30 mili per kilo berat badan. Next. Oke, ini pemberian vasopresor. Nah, vasopresor ini diberikan jika ketika kita sudah mencoba resusitasi cairan tadi, itu gagal. Maksudnya kayak masih tetap terkena eh, terkena shock gitu lah. Nah, sepsis with hipotensi. Jadi kalau misalkan udah sepsis dengan hipotensi, nah itu baru kita kasih vasopresor. Jadi goalnya vasopresor ini adalah supaya si tekanan arteri rata-rata atau MAP itu eh, lebih dari sama dengan 65. Nah, ini ada rumusnya untuk menghitung MAP. Next. Nah, ini teman-teman kalau yang tadi tata laksana ya saya rangkum, ini rangkumannya ya. Jadi ada diagram-diagramnya supaya lebih mudah juga mengerti tata laksananya. Oke, nanti bisa dilihat di PPT yang sudah di-share kelompok ya teman-teman. Next. Oke, di sini mau bahas tentang intervensi ke perawat.
dalam manajemen sepsis. Yang pertama itu adalah mengidentifikasi pasien yang beresiko tinggi terkena sepsis. Nah, contohnya apa? Contohnya ya em, pasien lansia atau pasien yang terkena gangguan imun atau pasien bayi dan contohnya lagi pasien yang terkena fraktur terbuka karena kan itu terpapar udara luas ya. Oke, next. Yang kedua, kita berkolaborasi. Berkolaborasi dalam pemberian antibiotik. Nah, perawat ini harus segera maksudnya pemberian antibiotik ini harus segera diberikan supaya diberikan secepatnya jika terdeteksi adanya infeksi. Nah, kalau penundaan pemberian antibiotik ini akan berkaitan dengan peningkatan mortalitas si pasien ini. Jadi kita harus komunikasinya harus cepat dan tepat dan efisien supaya eh, dari tenaga kesehatan lain juga bisa memberikan intervensi berdasarkan bidangnya masing-masing. Oke, next. Infection control. Nah, perawat itu harus melakukan pencegahan infeksi ya dengan cara apa? Dengan cara melakukan teknik aseptik dalam setiap tindakan keperawatan yang apa? Tindakan keperawatan yang mau kita lakuin. Contohnya dengan cara mencuci tangan setiap dan sebelum dan sesudah melakukan prosedur apapun. Next. Izin kelompok. Ya. Mohon maaf, waktunya sudah habis, sudah melebihi batas waktu presentasinya. Mungkin izin Ibu Deswani, ini saya langsung buka sesi tanya jawab saja ya, Bu. Oke, gini dulu selintas aja dulu kan seperti nurse intervention ini kan penting ya. Suara ibu kedengaran nggak? Kedengaran Ibu. Ah, kan nurse intervention pinter sangat penting. Jadi dibacakan aja topiknya seperti monitoring cairan. Setelah itu apa? Setelah itu apa? Jadi penjelasannya nggak usah biar dibaca. Tuntaskan situ aja dulu, Mediana. Ya. Ya, baik. Baik, Ibu. Oke. Eh, lanjut ya. Lalu intervensi selanjutnya adalah kita harus memonitor cairan. Next. Selanjutnya ini kita kaji status fisiologis pasien. Next. Lalu pemantauan hasil laboratorium. Next. Ya, selanjutnya ada manajemen nyeri, bisa di next. Ya ini jadi ini salah satu contoh apa ya tool untuk memonitor nyeri pada khususnya ini untuk pasien fraktur yang mengalami penurunan kesadaran ya. Itu pertama itu bisa pakai critical care pain observation tool. Di sini bisa dilihat tuh ada indikator, ada ekspresi wajah, ada gerakan tubuh, sama ada eh, ketegangan otot, sama ada compliance with the ventilator atau ke apa kepatuhan terhadap ventilator, bisa di next. Ya, selain dari yang alat yang tadi itu bisa juga pakai eh, behavioral pain scale, kurang lebih hampir sama ya. Indikator itu ada ekspresi wajah, terus ada ekstremitas atas sama kepatuhan terhadap ventilator. Di next. Oke.
Oke, ini akan saya jelaskan secara cepat aja ya. Jadi untuk pain management ini, untuk pharmacological manajemennya, pertama ada pemberian NSAID. Tapi yang perlu kita highlight di sini NSAID ini dia NSAID ini dia bisa menyebabkan perdarahan GI dan apa namanya ya perdarahan GI, gastrointestinal. Jadi untuk pasien yang memiliki gangguan gastrointestinal sebaiknya tidak diberikan NSAID. Next. Terus habis itu opioid analgetik ada pemberian analgetik opioid. Nah, ini biasanya untuk pasien yang nyeri sedang ke berat ya, teman-teman. Tapi ini ya lanjut aja deh. Nanti kelamaan. Lanjut. Oke. Terus habis itu ada methadone administration. Ada pemberian methadone ini tuh untuk pasien yang dia memang mau mengurangi opioid. Opioid ini kan memberikan efek ketergantungan. Jadi untuk supaya mengurangi efek itu dilanjutkanlah obat metadon ini. Jadi kayak diubah gitu loh. Nah, oke, next. Nah, ini nursing interventionnya yang pertama melakukan pengkajian nyeri pasien. Next. Yang kedua ada monitoring pasien secara berkala. Next. Terus melakukan kontrol lingkungan. Terus ia berkoordinasi dengan keluarga supaya jadi support sistem pasien. Next. Nah, sekian dari kelompok. Saya kembalikan ke moderator. Ya, baik. Terima kasih kepada kelompok atas presentasinya. Mungkin langsung saja saya buka Q&A session. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan raise hand. Sepertinya karena terlalu banyak informasi yang disampaikan itu dan cukup kompleks, jadi temannya agak bingung mau bertanya atau mungkin memang perlu waktu untuk memahami apa yang disampaikan kelompok. Tapi apa yang disampaikan oleh kelompok memang seperti itulah yang diharapkan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jadi kelompok tadi sudah membahas bagaimana terjadinya kegawat daruratan atau kondisi kritis pada pasien dengan gangguan muskuloskeletal. Terus kemudian sudah sampai juga dalam mengatasi masalah pada pasien di ruangan kritikal, yaitu manajemen nyeri dan manajemen sepsis. Dan kelompok juga ada membahas secara detail bagaimana peran perawat, bagaimana kerja kolaboratifnya. Sebenarnya Ibu berharap kalian itu lebih banyak detail di manajemen nyeri dan manajemen sepsis, karena disitulah peran kalian nanti yang sangat jelas. Namun apa yang disampaikan sudah kelompok itu sudah termasuk, cuman ada sedikit yang belum terlalu apa detail adalah eh, eh, kelompok belum menggambarkan the whole thing about how to manage the sepsis with collaborate with another apa dengan profesi lain, ya bagaimana bentuknya. Tadi itu lebih banyak membahasnya masih campur aduk, mana yang merupakan peran dok medis, mana yang merupakan peran fisioterapis, mana yang perawat, itu belum dipilah-pilah secara detail, tapi di akhir tadi sudah mulai kelihatan. Namun apa yang disampaikan tadi bahwa kondisi ke kritikal pada multiple fraktur itu memang yang disampaikan tadi adalah yang paling ditakutkan adalah Javert embolism.
Karena kalau terjadi fat embolism itu bisa sampai ke paru-paru dan itu bisa menyebabkan pasien meninggal, ke paru dan jantung atau organ vital bisa menyebabkan pasien meninggal. Selain itu juga nyeri. Nah, nyeri pada pasien dengan gangguan muskuloskeletal ini, eh, apalagi multiple fracture, itu memang harus diobserv. Kadang-kadang manajemen nyeri ini jadi lupa di fok- apa eh, fokus di monitor karena pasiennya unconsciousness, ya kan, jadi dia tidak berteriak, tidak ini, padahal sebenarnya di dalam kondisi nyeri yang tidak bisa dia lakukan, hanya dia tidak bisa merespon nyeri itu dalam bentuk verbal atau gerakan, tapi sebenarnya dia sedang, makanya bisa terjadi shock analgesik kepada pasien, neurogenik, shock neurogenik pada pasien karena nyeri yang hebat. Terus yang yang sangat saya inikan juga tadi adalah penjelasan kelompok tentang apa tuh, penanganan apa shock, nyeri karena bukan, apa tadi, eh, sepsis shock, ya sepsis shock. Jadi sepsis itu bisa menyebabkan shock di mana pasien mengalami hipotensi dan itu menyebabkan terjadinya permasalahan kekurangan cairan pada pasien. Oleh karena itu harus dipantau intake dan output. Tadi kelompok juga sudah menyampaikan apa yang harus dipersiapkan sebelum pasien preoperasi, sesudah operasi, dan untuk mencegah terjadinya sepsis shock tadi. Nah, yang kurang dijelaskan tadi adalah kenapa si pasien dari kamar operasi itu harus kita siapkan lingkungan tempat tidur yang hangat. Bagaimana cara menyiapkan? Anda sudah belajar tentang tempat tidur terbuka, tempat tidur tertutup. Nah, pada saat ada pasien yang akan datang ke ruangan ICU, biasanya kita udah menyiapkan tempat tidur tertutup pada pasien sehingga begitu pasien datang, kondisi tempat tidur itu dalam kondisi hangat. Nah, itu gunanya Anda bisa membedakan mana tempat tidur terbuka, mana tempat tidur tertutup. Terus karena adanya itu tadi apa tuh, tempat tidur yang super canggih, ya, bahwa pasien itu apa, begitu pasien sebelum diterapkan di atas tempat tidur, dia di kondisi zero, terus kemudian di tempat tidur pasien diletakkan, langsung kelihatan berat badan dan bisa dipantau kenaikan berat badannya, karena itu penting dilakukan karena pasien dengan septic shock itu berisiko mengalami pengeluaran cairan yang hebat. Sehingga dengan memantau itu kita bisa tahu apakah terjadi retensio cairan atau tidak, atau penambahan cairan yang sangat drastis pada pasien. Ibu rasa itu yang disampaikan oleh teman Anda, dan itu sudah mencakup apa yang seharusnya. Setelah ini nanti tolong kelompok nanti memvisualisasikan bagaimana manajemen nyeri dan manajemen sepsis dalam bentuk video. Jadi bisa berupa editingan video dari berbagai sumber yang Anda dapat, tapi dia menjadi suatu panduan bagi teman Anda untuk belajar bagaimana manajemen sepsis pada pasien di ICU dan bagaimana manajemen nyeri pada pasien di ICU. Gitu, itu yang bisa Ibu sampaikan. Ada pertanyaan atau langsung ke Ibu aja? Biar Ibu jawab dari kelas. Tidak ada? Oke, Iya, nggak Ibu, apa-apa. Ya, sepertinya cukup. cukup, nggak apa-apa. Karena Anda juga dalam kondisi malam dan sudah lelah, tapi pesan Ibu tolong baca materinya. Ya, nanti Ibu juga akan berikan materi kepada kalian, tapi Ibu langsung berikan PPT-nya aja sebagai tambahan informasi dari apa yang sudah disampaikan temannya. Ya. Kalau tidak ada lagi, sudah diambil screenshotnya, si pen, maulah. Siapa si pennya? Iya, izin Ibu mau ngambil screenshot terlebih Oke, dahulu. silakan. Oke, slide pertama, kemudian slide kedua. Oke, sudah Ibu
Sudah di screenshot. Oke, sudah. Ibu rasa cukup ya. Selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Terima kasih. kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Yuk. Terima kasih, Bu.